Pengertian dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Harta orang terkaya setara dengan uang 3, miliar penduduk miskin. Organisasi Donasi International Oxfam mencatat 85 orang terkaya di dunia itu termasuk Bill Gates, Carlos Slim, dan Mark Zuckerberg. 85 orang terkaya di dunia yang dihimpun Oxfam memang memiliki harta yang seolah tak habis-habis. Bahkan pendiri Microsoft, Bill Gates, membutuhkan waktu hingga 218 tahun untuk menghabiskan seluruh hartanya. Periode tersebut dihitung dengan asumsi Gates menghabiskan uang sebanyak $1 juta per hari. Satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan orang miskin, menstabilkan jumlah penduduk kelas menengah, dan melindungi demokrasi adalah dengan mengharuskan orang kaya membayar lebih ongkos pemerintah di sebuah negara yang kontribusinya mengalir pada para penduduk miskin, ungkap penulis Sorry Shopper. Peter Edelman, mantan asisten sekretariat Department of Health and Human Service Amerika Serikat ini juga tidak setuju jika penduduk miskin hanya diberi bantuan secara langsung. Menurutnya, ini waktunya orang kaya mengeluarkan uang lebih sebagai bentuk kontribusi pada negara. Konflik buruh pengusaha. Demokrasi dan ancaman mogok kerja biasanya terjadi saat merayakan hari buruh, penentuan upah minuman, hingga kegagalan kesepakatan tripartit. Untuk yang kedua, umumnya terjadi ketika buruh mendapatkan ancaman, intimidasi, gajinya tak dibayar, hak-haknya diabaikan, hingga pemutusan kerja secara sepihak. Sedikitnya ada 3 latar belakang mengapa konflik buruh sampai pengusaha terus terjadi. Pertama, terkait dengan filosofi ekonomi antara pengusaha dan buruh. Efisiensi dan mencari untung sebesar-besarnya selalu menjadi target pengusaha dimanapun. Kedua, pemilik modal menganggap buruh adalah komoditas, bukan aset yang bernilai tinggi. Sebagai komoditas, buruh tidak ada bedanya dengan produk yang dihasilkan, termasuk nilainya. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin murah harga produk itu. Hukum pasar ini pun berlaku buat buruh. Sementara buruh bernilai diri mereka adalah aset perusahaan seperti batu berharga yang harus dibayar mahal. Ketiga, buruh ingin hari-hari dalam kehidupan mereka dimasukkan sebagai faktor pendukung penentu gaji. Jika mereka bekerja 5 jam sehari, mereka menganggap bukan faktor 5 jam itu yang dihitung, tapi jam-jam yang lainnya juga. Tak heran jika kemudian buruh membuat daftar kebutuhan hidup layak. Puluhan, bahkan sempat di atas angka 100. Menko temukan ketimpangan vaksin. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, meninjau ketersediaan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang biasa disebut Sultra, Kota Kendari. Muhadjir menemukan jumlah ketersediaan vaksin di Sultra jauh lebih dari target. Dia menuturkan jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk Sultra adalah 4 juta dosis untuk keseluruhan pelaksanaan vaksin tahap 1 dan 2, serta untuk vaksin booster tenaga kesehatan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, per September 2021, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama sebesar 32,36% atau 648.011 orang. Dosis kedua sebesar 18,58% atau 372.166 orang. Dan dosis ketiga booster untuk tenaga kesehatan sebesar 0,43% atau 8.696 orang. Jumlah itu masih sangat timpang dari cakupan keseluruhan vaksinasi di Provinsi Sultra, yakni 2.579 orang. Menko PMK menuturkan akan membawa permasalahan kurangnya stok vaksin di Provinsi Sultra kepada Kementerian Kesehatan agar bisa mendapatkan vaksin yang lebih memadai dan memenuhi syarat vaksinasi. Menko PMK juga mengapresiasi adanya kegiatan vaksinasi gotong royong yang telah dilakukan oleh pihak swasta untuk mempercepat vaksinasi di Sultra. Akses pendidikan di Kalimantan Timur. Tidak terdapat perbedaan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di kedua jenjang pendidikan. Faktor latar belakang keluarga, yakni pendidikan kepala keluarga dan kondisi ekonomi, serta tempat tinggal anak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap akses menuju pendidikan menengah.
tingkat akses pendidikan menengah lebih rendah di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Reformasi kebijakan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk menghubungkan antara akses pendidikan anak dengan keadaan di luar kontrol seorang anak, seperti latar belakang keluarga atau tempat tinggal. Kebijakan yang bisa diambil di antara lain memperbanyak jumlah sekolah menengah, serta meningkatkan akses transportasi dan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses pendidikan.